Langsung aja kita bakalan bahas IPO di bidang real estate yang ngasih warrant, yaitu BSBK. Gimana kinerja emiten ini di tengah sektor properti yang sempat nge-booming beberapa waktu ini. Semua itu bakal kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channelnya bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. BSBK atau PT Wulandari Bangun Laksana adalah emiten yang bakalan IPO di bidang real estate atau properti. Emiten ini punya kawasan di Balikpapan dekat dengan ibu kota negara baru. Apa iya bakalan terpengaruh oleh perpindahan ibu kota? Bagaimana dengan kinerja emiten ini? Semua itu bakal kita bahas. Ayo kita ke videonya. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita bakalan bahas IPO lagi. Sebenarnya investasi ini aku rencanakan bukan channel yang khusus bahas IPO doang, tapi juga bahas perusahaan lain, dan IPO itu bagian kecil lah untuk perjalanan YouTube Invest ini. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini mulai banyak lagi munculan IPO 3 atau 4 itu kira-kira. Ya udah, kita bahas pelan-pelan. Kali ini kita bakalan bahas perusahaan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang didirikan pada tanggal 7 September 1994. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha utamanya yaitu real estate. Jadi gampang buat mengingatnya, ini adalah perusahaan real estate yang memiliki dan mengelola kawasan yang dikenal dengan nama Balikpapan Superblock dengan luasan 14 hektar. Untuk struktur kepemilikan daripada PT Wulandari ini seperti ini. Ada Pak Christopher Sumasto Tija atau Jia mungkin ya cara bacanya, dan Clarissa Adi Sumasto Jia. Itu 50-50. Dan anaknya nggak ada dari struktur kepemilikan ini, jadi simple aja sih untuk PT Wulandari ini. Kita lanjut, perusahaan real estate ini ada satu hal yang aku sorotin, yaitu bagaimana penjualan kondotelnya. Dan kita bisa lihat ada tingkat okupansinya atau tingkat kepenuhannya ya. Dari 2019 sampai 2021 itu menurun. 60,77% di 2019, kemudian 2020 33, 2021 42. Jadi tingkat okupansinya itu menurun. Ini di bawah 50% itu menurutku itu rendah sekali. Jadi ini patut menjadi highlight untuk Bapak Ibu sekalian. Dan perusahaan ini juga berencana membangun kondotel lagi, ada yang udah ongoing atau akan dihadapi di masa depan. Yaitu ada yang pertama Metropolis Kondotel, seterusnya sampai Mansion Apartment. Jadi bisa dilihat di sini untuk salah satu ya, ini bagian daripada proyek perusahaan yaitu kondotel. Tingkat okupansinya seperti ini. Untuk perusahaan ini, menariknya adalah letaknya itu karena di Balikpapan itu dekat dengan IKN atau Ibu Kota Negara Baru, yang nantinya kalau benar-benar terwujud gitu ya, menurutku sih bakalan terdapat dampak positif dengan posisi IKN yang kurang lebih perusahaan mengklaim itu kisaran 1 jam untuk menuju IKN daripada proyek perusahaan ini. Ya, yang namanya IPO pasti ada saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 2,75 miliar dengan kepemilikan 12,09% paling banyak daripada publik itu. Dan itu belum ya sama sesuatu atau utang yang akan dikonversi menjadi saham. Untuk rasio saham baru dan warrant, jadi ini perusahaan yang menerbitkan warrant ya, itu setiap 100 saham baru akan mendapatkan 137 warrant. Dan jumlah warrant yang bakal diterbitkan itu sebanyak-banyaknya 7 miliar. Dan ini juga penting di-highlight bahwa warrant yang diterbitkan itu lebih banyak daripada saham yang ditawarkan. Dari saham ditawarkan 2,75 dan warrantnya 7 miliar. Untuk nilai nominal 10 dan harga penawaran 100 sampai 120. Otomatis nilai emisinya itu paling banyak yaitu 330 miliar. Untuk harga pelaksanaan warrant 125 dan tanggal perkiraannya sebagai berikut. Saham yang di-IPO-kan ini bakal mendapatkan dana yang dananya kira-kira akan digunakan seperti ini. Ini adalah plan perusahaan itu. Untuk yang pertama, sekitar 100 miliar itu rencananya akan digunakan perseroan untuk membeli tanah seluas 1,2 hektar di Balikpapan dan sekitarnya. Oke, untuk penggunaan dana ini cukup bagus ya, 100 miliar, maka ada sekitaran 200 miliar lebih lagi. Maka sisa dana sekitar 90% akan digunakan untuk modal kerja dan 10% akan digunakan untuk operasional perseroan. Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman semuanya bisa lihat bahwa ada poin 1 dan 2 yang bisa dibaca secara detail, dan aku nggak bakal baca secara ringkas, tapi bisa dibaca secara detail bahwa ini salah satunya digunakan untuk pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan proyek bla 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 bla. Ini yang harus di highlight ya, bahwa perseroan ini nggak punya cukup dana saat ini untuk membayar ke kontraktor
Menurutku ini merupakan tanda yang kurang baik karena perusahaan nggak punya manajemen cash yang luar biasa gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan mature lainnya yang di bidang properti. Itu kesulitan untuk membayar kontraktor saja. Jadi makanya IPO ini cukup penting dan nanti Bapak Ibu bisa lihat juga untuk rasio-rasio selanjutnya bakal aku paparkan di video ini. Nah, untuk modal saham pada saat sebelum IPO ini, pada saat pendirian seperti ini, ada Pak Christopher dan Ibu mungkin Clarissa dengan 50-50 tadi udah dijelaskan di struktur kepemilikan. Kemudian nanti ketika sudah IPO, maka ada proporsi publik, kemudian ada juga hutang yang dikonversi menjadi saham. Jadi perusahaan ini punya hutang, nanti bakal aku jelaskan, yang nantinya akan dikonversi menjadi saham. Untuk publik kepemilikannya seperti itu, 12,09%. Dan seterusnya bisa di pause dan coba dilihat-lihat lagi secara rinci. Oke, kita langsung bahas saja tentang laporan keuangan. Jadi kita bahas dari yang simple-simple aja. Ini secara keseluruhan untuk laporan neraca. Bapak Ibu bisa lihat bahwa jumlah aset di 2019 1 triliun lebih, kemudian turun 2020 977 miliar, ini kurang baik sebenarnya. 2021 naik secara signifikan menjadi 2,2 T. Dan per 30 Juni 2022 bisa dilihat 2,2 T juga, nggak ada kenaikan yang signifikan, bahkan turun sebenarnya. Jadi untuk aset nggak bagus juga, biasa aja, bahkan sempat menurun dari 2019. Kemudian kita lanjut ke liabilitas. Bisa dilihat di 2019 liabilitasnya adalah 911 miliar. Kemudian ekuitas di 2019 93 miliar. Di sini udah kelihatan bahwa liabilitas perusahaan ini sangat besar di 2019 dibandingkan ekuitasnya. Bahkan 10 kali lipat daripada ekuitas, ini kurang baik. Kemudian di 2020 ekuitas minus 111 miliar, liabilitas 1 triliun. Ini juga buruk. Kemudian 2021 itu sama jumlahnya, 1 triliun dan 1 triliun. Ini pasti ada penyebabnya, tapi kenaikan secara signifikan ini biasanya ada suntikan modal dan seterusnya. Jadi untuk neraca overall ya nggak baik sih untuk perusahaan ini. Kayaknya kesulitan. Teman-teman sebentar, kalian udah tahu gimana cara aku untuk menganalisa suatu perusahaan menggunakan fundamental analysis sheet yang sudah aku rancang. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Ayo kita lanjut. Kita lanjut untuk laba rugi ya. Laba rugi ini juga sangat-sangat penting untuk melihat kinerja perusahaan ini selama 3 tahun terakhir. Apakah perusahaan ini sedang jaya-jayanya atau memang lagi kesulitan untuk mengembangkan usahanya? Kita lihat. Untuk 2019 kita mulai daripada top line dulu. Untuk penjualan dan pendapatan usaha 2019 adalah 242 miliar. Kemudian 2020 150 miliar, turun. Kemudian 2021 naik lagi 238 miliar. Oke lah, 2020 kita katakan karena pandemi ya. Kemudian 2021 naiknya itu belum setajam 2019, berarti belum full pulih. Kita lihat kinerja terakhir 2022 untuk 30 Juninya itu 2022 120 miliar, 2021 93 miliar untuk penjualannya. Ada kenaikan, tapi kenaikannya juga nggak pesat-pesat banget. Oke, dari segi penjualan lumayan bagus, kita boleh apresiasi. Bagaimana dengan bottom line-nya? Untuk laba komprehensif tahun berjalan, ini nih yang aku kurang suka. 2019 minus, rugi 77 miliar. 2020 bengkak lagi ruginya 109 miliar. Oke lah, 2020 karena pandemi gitu ya. 2019 karena apa gitu? Padahal pandemi kan mulai Indonesia marak-maraknya 2020 kan. Kemudian 2021 ini untungnya gede banget, 1,2 T. Dari minus 109 miliar 2020 menjadi positif 1,2 T, ini gede banget. Dan kita lihat 30 Juni, untuk 30 Juni perolehannya adalah 2022 5,9 miliar. Dari mana 2021 adalah minus 25 miliar. Jadi untuk proyeksi annualized 2022 adalah 10 atau 11 miliar. Jadi ini kecil sekali gitu ya untuk perusahaan yang pernah mencapai 2021 ini 1,2 T. Ini kira-kira karena apa, kita bakal ulas selanjutnya. Dari hasil analisa ketemu bahwa keuntungan 928 miliar di 2021 itu bukan karena keuntungan usaha, tapi karena penghasilan beban lainnya. Penghasilan lainnya ini sangat gede sekali, 929 miliar. Kalau dari hasil analisa udah aku cek lagi bahwa 929 miliar ini karena apa coba? Coba tebak. Karena revaluasi aset. Dan kalian tahu bahwa banyak sekali investor-investor legendaris, Bapak Ibu bisa baca dari buku-buku luar negeri juga, bahwa revaluasi aset itu adalah cara yang bisa digunakan untuk markup keuntungan. Jadi aku sangat berhati-hati untuk perusahaan yang melakukan revaluasi seperti ini. Dan revaluasinya gede sekali.
bahkan sampai 929 miliar. Jadi untuk laba rugi untuk neraca ini menurutku kurang bagus untuk perusahaan ini. Jadi hati-hati untuk long term. Dari segi rasio, banyak sekali rasio-rasio yang bisa dipertimbangkan untuk dilihat. Dari rasio-rasio kita bisa lihat untuk rasio solvabilitas. Total kewajiban terhadap aset di 2019 90%, 2020 111%, 2021 49%. Ini gede sekali. Ini bisa dikatakan bahwa liabilitas terhadap asetnya itu hampir 1 kali. Bahkan pernah 1 kali lebih di 2020. Untuk interest coverage ratio juga sangat kurang baik, itu nggak sampai lebih daripada 1, karena biasanya aku mengincar perusahaan yang interest coverage ratio-nya lebih daripada 1 atau minimal lebih daripada 5. Jadi untuk interest coverage ratio juga masih di bawah 1 rata-rata, dan untuk rasio profitabilitas di bagian net profit margin itu minus semua karena tadi kita tahu bahwa perusahaan ini rugi. Dan untuk rasio likuiditas ini juga masih sangat buruk, rasio lancarnya di current ratio itu nggak pernah lebih daripada 1. Maka perusahaan ini termasuk kurang liquid. Ini butuh dana, memang sangat-sangat butuh dana IPO. Bahkan aku juga menduga untuk bank juga sulit gitu ya buat mencari pendanaan dari bank untuk perusahaan ini. Dan gak hanya di laporan laba rugi, bahkan di arus kasnya juga ternyata negatif. Bapak Ibu bisa melihat bahwa kas neto daripada aktivitas operasi 2019 13 miliar, oke positif lah. 2020 minus, rugi 44 miliar, 2021 juga rugi. Jadi arus kasnya juga rugi gitu, nggak muncul kas. Jadi perusahaan ini nggak mendapatkan kas. Ini juga tanda-tanda yang kita nggak bisa untuk menyimpan perusahaan ini long term. Utang perusahaan sulit ya. Dari bagian section pernyataan utang daripada perusahaan ini, bahwa kita lihat tadi liabilitas perusahaannya sampai 1 triliun kan. 1 triliun ini gede sekali, dimana ekuitasnya juga kisaran segitu. Maka liabilitas sama dengan ekuitas jumlahnya. Kita bisa lihat bahwa untuk penyusun liabilitas jangka pendek udah aku highlight. Yang paling besar itu ada pinjaman lainnya. Kemudian di liabilitas jangka panjang ada utang bank 400 miliar. Kemudian bunga bank ditangguhkan. Yang mau aku kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian yang menarik adalah pinjaman lainnya. Ada 234 miliar. Dan 234 miliar ini berhubungan dengan hutang yang akan dikonversi menjadi saham. Jadi perusahaan ini punya hutang yang paling lambat 1 tahun. Maka dari 17 November 2021 kira-kira sampai 17 November 2022. Perusahaan ini harus mengkonversi utang tadi, 234 miliar tadi menjadi lembar saham. Itu kenapa perusahaan ini IPO di tahun ini. Maka perusahaan ini udah sejak dulu, sejak setahun lalu mungkin itu memang udah merencanakan bakalan IPO dengan cara seperti ini. Jadi hati-hati juga dengan perusahaan Glory Venture Capital, Hedenstone Capital yang bakal nanti menjadi pemegang saham juga. Bisa jadi nanti ini bisa menjadi exit strategi mungkin. Atau memang kalau perusahaan ini sangat bagus ya memang bukan menjadi exit strategi, berarti memang untuk pendanaan murni untuk ekspansi perusahaan ini. Kita lihat aja nanti. Dan perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Bapak Ibu bisa melihat bahwa tadi ada pemegang saham utama. Dan pendirinya mungkin itu adalah Clarissa Adi Sumastojia, kemudian ada Christopher yang merupakan komisaris dan direktur utama. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini ada kode-kode di mana ada komisaris utama atau KU, ada D direktur dan seterusnya. Untuk CST ini adalah pemegang saham dan CAST adalah pemegang saham. Jadi juga termasuk perusahaan keluarga bagiku. Untuk penjamin emisi perusahaan ini adalah Arta Sekuritas Indonesia. Gimana menurut Bapak Ibu untuk perusahaan-perusahaan IPO yang dihandle oleh Arta Sekuritas ini apakah bagus? Karena ini juga dari hasil research daripada InvestIn memang ada korelasi antara penjamin emisi efek dengan kinerja harga saham IPO di hari pertama, kedua, atau seminggu pertama kita katakan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan bagaimana dengan kinerja Arta Sekuritas ini. Mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman untuk melihat kinerja Arta Sekuritas dalam meng-IPO-kan perusahaan. Silakan di komen aja di video ini. Dan poin lain yang ini menarik juga aku sampaikan bahwa jumlah karyawan perusahaan ini juga menurun dari tahun ke tahun. 2019 497, 2020 355 dan 2021 262. Ada dua memang kemungkinan daripada menurunnya karyawan perusahaan. Salah satunya adalah efisiensi biaya dan potensi yang kedua adalah memang perusahaan ini kesulitan untuk ekspansi, untuk membangun, untuk menjual produk-produknya. Jadi ada dua kemungkinan. Ini juga menjadi highlight yang harus dilihat juga. Dan terakhir mungkin yang selalu ditunggu-tunggu adalah valuasi yang menurutku juga lumayan mahal untuk perusahaan sekelas ini. Bagaimana perusahaan kinerja 3 tahun terakhir sudah kita lihat ya, apalagi untuk kinerja laba ruginya. Jadi ditemukan bahwa pernya dari hasil fundamental analysis sheet untuk IPO itu ada pernya 228, ini gede sekali, dan PBV-nya
1,8 mungkin ada yang memandang lah ini cukup dong untuk IPO. Enggak, tapi kalau menurutku untuk perusahaan kinerja seperti ini itu harusnya PBV-nya bisa di bawah 1 lagi. Jadi untuk long term aku sangat tidak menyarankan, tapi disclaimer on. Dan ini dia contoh valuasi template IPO-nya dan kalian bisa minta dilihat di deskripsi video ini. Silahkan bagaimana instruksi untuk meminta ini secara gratis, dan juga ada fast kalau kalian mau dapatkan yang premiumnya. Itu aja, semua analisa ini lakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet dan sumber lainnya, semoga bermanfaat. Terus terang, aku kurang tertarik dengan kinerja emiten BSBK ini. Dari laporan laba rugi kita lihat bahwa penjualannya biasa aja dan laba ruginya bahkan negatif atau rugi. Dan kita lihat juga untuk arus kas 3 tahun terakhir juga sempat minus atau tidak menghasilkan kas, dan apalagi dari kinerja neracanya juga kurang sehat. Silahkan dipertimbangkan lagi bagaimana menurut kalian untuk long term. Sementara untuk ARA di hari pertama, lain cerita. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, silahkan didukung dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing, dan kalau kalian mau join grup sharing saham secara gratis, cek di deskripsi video ini, bahkan juga ada grup IPO project. Itu aja, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.